Kita lagi jalan-jalan dan akan menuju ke pabrik pembuatan tahu. Ikuti keseruan kami. Hai. Hai semuanya, kita udah sampai di pabrik pembuatan tahu. Ikuti keseruan kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari siswa SMA Negeri 1 Kaliwungu. Di sini kita akan mewawancarai tentang pembuatan tahu. Iya, enggak apa-apa, silahkan. Sebelumnya dengan Mas siapa? Oh iya, perkenalkan nama saya M. Faik atau Ilah, bisa dipanggil Bapak, bisa dipanggil Mas. Begitu ya. Kebetulan saya di sini juga tahu bagaimana dalamnya di perusahaan tahu ini. Oh iya. Enggak apa-apa, silahkan. Kalau boleh tahu ini untuk memenuhi tugas atau cuma hanya pengen tahu atau gimana? Ini untuk tugas ujian praktek Oh, mapel iya. sosiologi. Oke, ya, silahkan. Bagaimana sih sejarah latar belakang pabrik tahu ini berdiri dan tahun berapa kira-kira pabrik tahu ini didirikan, Bapak? Oh ya, setahu saya ya, karena kebetulan pas itu saya masih kecil, karena saya tahu silsilah berdirinya pabrik tahu ini. Kenapa sih kok ada pabrik tahu? Karena berdasarkan dulunya itu keluarga besar di sini rata-rata itu adalah pegawai di pabrik tahu yang ada di Semarang. Jadi seiring berjalannya waktu ada yang namanya perkembangan dalam diri keluarga kami. Gimana sih perkembangannya? Jadi kayak kita di Semarang itu ikut orang, lalu kita di Kendal mendirikan sendiri. Jadi ada motivasi dalam benak keluarga kami untuk bisa mendirikan pabrik tahu ini. Pada tahun pertama kali pabrik tahu ini dibangun itu 98 dan mulai bekerja dan mulai beroperasi itu sekitar, ya enggak sekitar sih, tepatnya tahun 1999. Berarti sekarang sudah 25 tahun kurang lebih. Sudah cukup lama ya? Ya, alhamdulillah seperti itu. Pabrik tahu ini kan sudah bertahun-tahun berdiri. Nah, bagaimana sih cara pabrik ini bertahan dari tahun ke tahun agar tetap maju dan terus berdiri di masa banyaknya pesaing tahu lainnya? Wah, begini. Dalam dinamika perusahaan, dalam dinamika bisnis, itu pasti ada gonjang-ganjing ya. Bagaimana cara kita mempertahankannya? Kita menggunakan sistem kita berpihak kepada konsumen. Jadi ketika konsumen minta apa, kita usahakan untuk bisa bahasanya untuk bisa menurutilah kemauan konsumen. Tidak, ya kita tidak asal-asalan membuat dengan spek sekian, dengan budget sekian, tidak. Karena kita tahu porsi seberapa besar yang harus kita keluarkan dan seberapa besar ada benefit yang kita dapatkan. Jadi untuk itu kita fokusnya itu berpusat kepada konsumen. Kadang nih ada beberapa hal yang dalam pembuatan produksi itu jelek atau apa, nah dengan itu bisa
apa namanya, biasanya untuk daya pembelian harga untuk pembeliannya bisa dipotong biar apa, sama-sama enak. Karena kan pastinya dengan barang yang sebegitu rupanya jelek itu juga akan merugikan konsumen dan merugikan kita semua. Kenapa kok merugikan kita? Karena nama yang kita bawa untuk ke konsumen pasti ke yang lain. Ini tahunya siapa sih, produknya siapa. Nah, jadi adanya itu biasanya dipotong di konsumen seperti itu. Dan juga ada beberapa konsumen yang sekarang itu bikin sendiri. Paham maksudnya? Paham. Yang tadinya ambil di saya, di kami, kemudian beliau terasa kurang dengan hasil ataupun uang yang didapatkan, benefit yang didapatkan, jadi mereka membuka sendiri. Membuka dalam arti mereka bikin sendiri. Tapi tidak apa-apa, disiasati oleh keluarga kami bahwa percaya kita bisa cari lagi. Seperti itu. Dulu sih pernah masak tahu sampai 100 tong, lah sekarang adanya penurunan. Tapi dengan penurunan itu alhamdulillah kita stabil. Seperti itu. Nah, di era ini kan banyak pesaing tahu yang lain. Gimana sih strategi pemasaran yang dilakukan untuk menarik konsumen? Kita tetapkan pertahanan di konsumen yang lama sebenarnya. Menarik biar apa? Biar konsumen yang lama itu tidak ikut kabur. Dan kita adakan program di mana adanya tester di pasar-pasar tertentu. Kita bawa tester nih. Ini kita ada produk Bapak Ibu, seperti ini rasanya, bagaimana dengan tahu yang Bapak jual, misal seperti itu, dengan rate harga sekian lah, kita bisa kasih harga yang lebih murah, atau kita bisa harga yang sama tapi jaminan kualitas lebih bagus dari kita. Adanya koordinasi dan penawaran produk di pasar atau di mana seperti itu. Jadi target pasar kita kan sebenarnya di pasar. Karena apa? Mayoritas mayoritas yang beli di saya konsumen itu jualnya pada di pasar seperti itu. Jadi adanya belusuan lah, bahasanya belusuan biar ada penyamarataan. Kemarin sempat sampai cuma berapa, masa cuma 20-an apa 30-an. Nah, itu kan sebenarnya menghambat. Kenapa bisa dikatakan menghambat? Karena porsi kita untuk memasak segitu dengan karyawan segini, itu saya rasa bakbuk, bahasa Jawanya bakbuk. Tahu bakbuk enggak? Enggak tahu. Bakbuk tuh sana tumpang tindih. Kita keluar barang, lah benefit yang kita dapatkan itu hanya untuk membayar karyawan. Seperti itu, bakbuk bahasanya. Aku nggak tahu, saya buat tahu, untung saya buat gaji karyawan. Lah kan habis toh. Bahasanya mau makan apa gitu kan. Nah, seperti itu. Dia adanya busukan dan koordinasi sama konsumen biar saling kerjasama lah. Bu, tolong punya saya ditawarkan. Nah, seperti itu. Mungkin seperti itu saja sih. Ada lagi? Kira-kira satu hari itu membuat berapa tahu? Kalau berapa tahu, hitungannya bijian atau gimana? Per tong. Per tong ya. Di sini itu per tong. Biasanya di sini tuh sekitar 45 per hari. Itu stabilnya 45 tong. Dan dibuat dalam waktu 3 jam, 4 jam lah. 4 jam, 5 jam ya. Jam 8, setengah 8 sampai jam setengah 12. Berapa itu? Kalian hitung sendiri ya. Estimasi kerjanya di sini seperti itu. Ya lumayan sih, daripada kemarin pernah sampai 20-an. Sekarang udah 45. Dulu pernah 100 sih dulu. Karena apa? Dulu kan peta yang ada di Kendal itu belum banyak sih yang bikin, jadi semuanya pada ambil di sini. Dulu pernah kirim sampai Poleri itu pernah sampai dekat Batang itu, tahu. Paling jauh sampai Ya itu dulu, sekarang paling jauh di Patepon. Ada lagi teman-teman? Sudah? Sekian dari kami. Oh sudah, ya. Terima kasih. Ya harapannya teman-teman bisa belajar berkaitan dengan bisnis ya, karena teman-teman kan juga IPS ya, tidak luput dari yang namanya bisnisan. Ini juga kalian kebetulan wawancara di sini, saya doakan nilai kalian bagus ya, ujian prakteknya lancar, dan nanti bisa lanjut ke perguruan tinggi yang kalian inginkan. Oke itu ya. Terima kasih, sekian sudah mengganggu waktunya. Ya, enggak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih teman-teman ya.
dari perjalanan